si Muji. Oke, baik Kak Prodinya ya. Kita cek dulu ya satu persatu posisinya. Tadi kita karena mau mesti membedakan terus malaria apanya gitu. Yang mimika tadi adalah promotif, preventif. Kalau saya tanya kepada teman-teman di mimika, promotif preventif itu nanti kira-kira output prodi apa yang warna plusnya sebelum nanti ke ini ya ke nabire. Jadi kita mesti harus bisa membedakan. Kalau teman-teman nabire adalah apa tadi preventif dan deteksi. Oke, kita mesti rinci dulu. Di bawahnya coba Bu sambil nanti di ini ya ruang lingkup gitu. Nanti supaya ini kita mesti mendefinisikan. Jadi nanti menjawab asesor bisa. Oke, statementnya seperti ini. Tadi promotif preventif, yang satu adalah pencegahan sama deteksi ya. Oke, kita jelaskan dulu di DO-nya, ruang lingkup. Nah, nanti itulah yang menjawab distingsinya ke asesor. Ruang lingkup, enter aja, enter. Enter eh, promotif, misalnya kita dengar kita promotif malaria, enter lagi. Preventif malaria. Kemudian enter lagi, berarti promotif preventif triple ya. Ini untuk yang ini ya, untuk yang mimika. Berarti kan yang berikutnya mengandung promotif preventif untuk triple eliminasi. Gitu ya. Oke. Kita jelaskan. Nah, nanti inilah kita akan mencari bedanya dengan apa tadi prodi yang nabire. Contoh promotif malaria, teman-teman itu sejak sejak dini menyusun visi itu harus sudah bisa menjelaskan sebenarnya promotifnya nanti ruang lingkupnya apa saja yang akan diungkit secara spesifik. Apakah di situ termasuk upaya edukasi, media promosi, kampanye gitu masuk situ? Jadi ya kan? Coba edukasi, terus kampanye. Dan ini berarti sasarannya adalah apakah ibu dan anak, nah, KIE, media, media promosi. Coba dianukan. Gitu ya. Media, metode, sasarannya apakah individu ibu dan anak, kemudian ada kelompok masyarakat, begitukah? Coba di situ dijelaskan dulu, ditulis dulu. Nanti kita baru baru slide ke anu. Sasaran Bu. Yeah. Ini berarti kita untuk teman-teman ini menyasar ya ibu, individu ibu anak dan juga kelompok kelompok masyarakat. Nah, coba nanti kita akan bedakan dengan teman-teman di Nabire tadi satuannya adalah satuan asuhan kebidanan, berarti base utamanya nanti ke konseling kayak gitu ya. Oke, preventif. Preventif apa yang dilakukan ini? Pencegahan. Screening masuk sini. Screening. Apalagi screening pemberian ini. Hah? Boleh. Ibu izin untuk preventif malaria di Mimika itu ada program dari Dinas Kesehatan untuk 10 puskesmas itu pemila UAM. Jadi semua ibu hamil yang tidak negatif malaria itu diberikan obat biru. Yang positif ya? Enggak, yang tidak. Yang tidak. Yang tidak. Jadi mereka itu tiap bulan itu mengkonsumsi 9 butir selama 9 butir untuk 3 hari sampai dengan dia mau melahirkan. Itu Namanya namanya pemila OAM, Oke. pencegahan ibu hamil dengan obat anti malaria. Oke. Berarti kan masuk spesifik untuk protection ya. Ya. Gak apa-apa. Preventif. Tadi pemberian obat anti malaria gitu ya. Dan itu tidak hanya yang positif ya. Ya, oke. Oke, baik. Apalagi di preventif. Sehingga anak-anak kita kita didik untuk mampu siap memenuhi itu kan. Ya. Apalagi
Anu yang di mimika apa lagi? Ada? Ada. Oke, berarti nanti peran bidan para mahasiswa yang kita didik, kita memberikan peran plus ya selain core kompetensi bahwa ini mampu gitu ya, lulusan kita mampu punya warna plus gitu. Jadi yang disebut ciri keunggulan adalah kompetensinya bidan itu mesti dapat, tapi plus kekentalannya gitu ya, ada warna kemampuan spesifik untuk ini. Gitu ya, itu keunggulan. Yang itu akan membedakan dengan lain, prodi lain itu namanya distingsi ya, ada pembeda. Oke, baik. Nanti kita lihat berikutnya yang Nabire. Sekarang nomor 3, promotif preventif triple apa saja ruang lingkupnya. Kita mengharapkan anak kita mampu ngapain saja. Screening, penyuluhan, edukasi, screening gitu. Jadi anak kita itu mampu punya kemampuan plus itu, gitu. Itu adalah keunggulan. Apalagi? Nanti kita bedakan di sasaran itu dengan yang nabire. Hampir sama dengan malaria. Mm-mm. Ada vaksinasi kah di sini? Ada vaksinasi Bu? Ada vaksinasi kan? Ya, ini yang ngetik ngetik siapa? Oke, koma vaksinasi. Ada kah? Hepatitis. Bukan, untuk triple. Triple. Ini bicara nomor 3 ya sekarang. Ini yang menghandle ini siapa? Kok belum bergerak? Ya. Koma vaksinasi. Artinya anak-anak kita sudah siap untuk itu gitu. Kompetensi vaksinasi ya. Vaksinasinya yang ada apa di triple hepatitis? Satu lagi. Oke, kita bicara juga HIV di sini kah? HIV ada screening apa? Ini triple masuk HIV kah? Heeh. Mm-mm. Ya. HIV. Izin Ibu, jadi untuk triple eliminasi ini semua ibu hamil program pemerintah itu yaitu dilakukan screening HIV/AIDS, HIV, Oke. kemudian sifilis dengan Mm-mm. hepatitis B. Oke. Pada ibu hamil. Ya, pada ibu Oke, hamil. ditulis berarti screening triple eliminasi pada ibu hamil begitukah? Anak kita harus mampu itu. Ini spesifik. Karena di daerah lain mungkin tidak terlalu misalnya karena di sini kornya ada permasalahan itu cukup tinggi ya. Oke, ada lagi. HIV. Itu nanti grup vaksinasi itu bisa dalam kurung ya. Ada vaksinasi HIV, vaksinasi TBC gitu. Oke. Apalagi masih di triple yang teman-teman punya spesifik? PMTCT teman-teman apa ada program apa? Nah, oke. VCT Council ada ya? VCT. Oke. Mm-mm. Ya, HPV anu, cancer. Cancer kalau itu. Ibu izin untuk vaksinasi ini di triple eliminasi itu ada untuk vaksin hepatitis B untuk bayi. Kalau Oke. ibunya Oke, minum obat. dikasih aja ditulis untuk catatan. Nah, nanti kita supaya bisa memilahkan. Aku fit ini masih bagus kan? Tidak dong bilang terbaik tuh. Ya. Aku fit. Oke. Iya, yang dong buang-buang itu terus. Ada yang bocor.
Baik. Dan nanti kita akan coba bedakan dengan nabire. Teman-teman ini berarti nanti adalah mencobanya juga berbeda di sasaran ya. Teman-teman nabire mengintegrasikan dalam asuhan kebijanan. Jadi asuhan kebijanan itu konteksnya nanti sasaran asuhan dan mungkin dengan pendekatan keluarga gitu. Itu nanti menjadi pembeda. Oke. Udah ketemu ini masih ada lagi yang ditulis nanti kita kembali ke layarnya Nabire. Oke, berarti ini teman-teman catatannya di Mimika adalah jadi sampai di sasarannya di komunitas gitu. Oke, itu yang dijelaskan di ruang lingkup tadi. Nah nanti di Nabire kita bedakan bahwa Nabire itu kentalnya adalah itu diintegrasikan di asuhan kebidanan. Sehingga sasarannya adalah individu, ibu gitu ya. Dengan pendekatannya pendekatan keluarga. Nah, nanti membedakan. Family approach-nya ada di Nabire. Tapi di sini communities approach. Dan tadi berbedanya juga di sini ngangkat semua triple ya persoalan. Oke, sudah coba masih sebelum ke Nabire ini Mimika sudah clear ruang lingkupnya, sudah kelihatan. Dan ini nanti dipastikan bahwa bahan kajiannya di dalam materi-materi mata kuliah, bahan kajian ini ada. Gitu. Apalagi yang teman-teman masih mau menjelaskan, menambahkan ruang lingkup. Ruang lingkup itu semacam kalau di penelitian itu namanya definisi operasional. Jadi kita tuh susah suka ditanya oleh asesor, agak susah menjawab kalau kita belum memberikan identifikasi ruang lingkup ini. Karena asesor sering tanya, keunggulannya apa? Berwawasan global, promotif, preventif, itu apa yang dimaksud? Kemudian itu ada di bahan kajian mana, seberapa besar mata kuliah yang mengandung itu kan gitu. Nah itu mesti maka mengurai ini dulu, karena bahan kajian ini harus ada nanti ditelusur di mata kuliah. Oke, clear ya? Jadi berarti kentalnya kami apa Bu? Kami tridharma, triple eliminasi malaria, tapi sasaran tembaknya adalah berbasis komunitas. Ya, enggak nanti kita anukan lagi, nanti bedanya kita cari dulu. Oke, baik. Nanti kita cari bedanya dulu. Sekarang kita Mimika ke save dulu, kemudian kita masuk ke Nabire. Ya, jadi kita mesti tuntas ini karena nanti mengurai bahan kajian itu harus ketemu. Karena OBE itu sekali lagi teman-teman outcome base. Jadi lulusannya itu punya plus apa gitu. Oke, sekarang nanti kita kalau ketimpa dengan mana tadi biak, nanti kita harus cari pembeda. Tenang saja, mesti akan ketemu karena kita kompromisasikan. Oke, menghasilkan media kebijakan yang unggul dengan keunggulan asuhan kebijakan dalam pencegahan dan deteksi dini. Nah, tambahi Bu, Mbak, setelah ibu dan anak dengan pendekatan keluarga. Nah, jadi nanti menjadi beda. Nah, jadi family approach-nya kuat di sini di eh, apa itu yang dilakukan? Mungkin nanti model kunjungan rumah, pendampingan keluarga yang kental. Nanti warna-warna asuhan dengan pendekatan keluarga. Karena sesungguhnya si HIV, si ini butuh support keluarga nih untuk mencegah gitu. Edukasinya kadang nggak bisa sasaran saja, tapi perubahan perilaku dimulai dari keluarga gitu. Nah, oke. Untuk Oke. tahunnya saya hapus berarti Bu. Saja karena tahun itu mesti ngikut institusi. Oke, ini menghasilkan ahli media kebijakan yang unggul, produktif, berwawasan global itu ngikuti institusi ya, dengan keunggulan asuhan kebijakan dalam pencegahan dan deteksi dini malaria. Oke, sekarang ruang lingkup, yuk. Berarti ini ada yang berbeda adalah pendekatan keluarga. Oke, ruang lingkup dijelaskan dulu, ruang lingkup visi. Kalau yang tadi unggul produktif berwawasan global kan ngikuti Poltekkes tadi ya, bisa menjelaskan toh. Sekarang yang saya ambil yang berikutnya yang ini, asuhan kebijakan dengan asuhan kebijakan pencegahan dan deteksi dini malaria. Itu ruang lingkup pertama, nanti kita inventaris. Nomor 2 adalah
Sebentar. Nomor 1 itu asuhan kebijanan pencegahan dan deteksi dini malaria. Nomor 2 HIV kan juga seperti itu ya, asuhan kebijanan dengan pencegahan dan deteksi HIV. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan keluarga. Nah, model asuhan pendekatan keluarga. Model asuhan kebijanan dengan pendekatan keluarga. Nah, nanti kita bisa jelaskan kenapa kok ada itu. Karena ini integrasi di asuhan tapi kita menekankan pendekatan keluarga. Anak-anak kita nanti lulus itu ya bisa menerapkan model ini. Nah, dia bisa melakukan asuhan berbasis keluarga gitu-gitu. Oke, sekarang kita terjemahkan. Nanti bedakah dengan yang di atas? Beda dengan mimika tadi. Kita ini sudah langsung mengintegrasikan dalam asuhan. Jadi asuhan adalah jadi bentuk bantuan ya kepada ibu dan anak. Bantuan ibu dan anak. Sasaran pelayanan kebijanan. Nanti redaksinya diatur ya. Tapi ini adalah spesifiknya adalah langsung ke individu sasaran. Untuk ibu dan anak melalui integrasi pencegahan dan deteksi dini malaria. Nah, nanti dalam kurungnya pencegahan dan deteksi dini isinya apa saja? Ngapain saja gitu ya. Tapi ini bedanya dengan yang di atas tadi apa Bu? Ini ada langsung ke individu sasaran. Ya, oke, nanti dicatat ya. Terus yang di bawahnya itu juga sama seperti itu, tapi untuk tadi ya dengan HIV AIDS. Nah, ingat pemodelannya ini pendekatannya adalah sasaran individu. Sasarannya itu siapa ya, ibu atau anak tuh? Oke. Nah, kemudian yang ketiga, nomor 3 di atas tiganya dihapus itu. Nah, oke, nomor 3 model asuhan dengan pendekatan keluarga adalah pendekatan asuhan dengan melibatkan dukungan serta sumber daya keluarga. Nah, nanti dukungan kan banyak macam, entah dukungan keluarga dalam dari keluarga ikut memberikan perhatian, mengantar periksa, ikut berperan, ikut mensupport visinya dan seterusnya. Jadi arahnya ke situ. Keluarga punya sumber daya apa untuk mengantar ke akses pelayanan, mengasuh di rumah, memberikan pemenuhan gizi, itu apa namanya, isi di lingkup arahnya ke situ. Bahwa keluarga itu memberikan dukungan untuk mengasuh si tadi ya, ketika ada ibu anak dengan malaria dan HIV AIDS, ya kan? Dukungan keluarga dalam asuhan pada ibu anak dengan apa tadi, malaria dan HIV AIDS. Nah, nanti dirinci ya, apa saja yang bisa dilakukan keluarga dari memenuhi kebutuhannya, mengingatkan minum obat, mendukung ke akses pelayanan, kunjungan ke pelayanan kesehatan dan seterusnya. Pemenuhan gizi, sumber daya apa yang bisa dilibatkan, dukungan psikologis. Mungkin HIV itu kan sesuatu yang memang perlu didukung ya, psikologisnya kan cukup dan seterusnya. Nah, jadi nanti warna-warnanya dibawa ke situ. Maka kalau sudah kita terjemahkan seperti ini, kita baru lihat dua sisi, mimika dan nabire, bisa kelihatan bedanya enggak? Beda. Beda ya. Oke. Ini berdua sudah akur ya. Jadi, nah nanti tenang saja, yang dua lain Bu, kami enggak kebagian. Mari kita lihat. Oke. Udah. Tapi kalau sudah ketemu diurai ini,
Kalau sudah diurai ini nanti bahan kajiannya jangan hilang. Pastikan ini bahannya ini ruang lingkupnya dijelas clear, dikelirkan. Nanti pentingnya apa itu untuk terurai di bahan kajian. Jadi ketika akreditasi seberapa warna keunggulan kan sering ditanya itu di CPL mana, mata kuliah mana, seharga berapa SKS. Nah, setidaknya keunggulan meskipun tidak dipatok angka di instrumen akreditasi tapi bisa mencerminkan minimal 10% dari total SKS. Kalau kita punya 115 SKS, 10% keunggulan itu berapa SKS? 11 sampai 12 ya. Oke, gitu ya. Untuk D4 misalnya punya 147 SKS, keunggulan 10% itu kira-kira berapa? 15 SKS misalnya, gitu ya. Oke, sekarang kita menuju 2 prodi D3. Nabire sama Mimika sudah akur? Iya. Oke. Apa yang seperti Timika kah? Belum bentuk di Jakarta kan dengan 9 di Nabiret dan Dihapus. ya dihapus. Kami hapus juga kah atau kami Dihapus juga. Karena sebenarnya tanpa di statement ini, visi keilmuan itu mesti nginduk Poltekkes ketika Poltekkes 2009 sebagai visi yang memayungi. Kan di konsep akreditasi itu visi institusi memayungi visi prodi atau dibalik visi prodi gayut dengan visi institusi. Maka visi keilmuan sebenarnya tanpa perlu di statement tahun itu otomatis ngikuti induknya. Gitu ya kita samakan. Oke. Berikutnya kita move ke Biak sama Jayapura ya. Oke. Iya Ibu, izin saya mau meluruskan sedikit Ibu. Kami punya bentuk kegiatannya ini berarti boleh sama seperti Timika Ibu, karena kan kami berfokus pencegahan dan deteksi dini, dan kami sudah merancang juga untuk bahan kajiannya. Ya. Jadi kami udah masuk Ya. di dalamnya Boleh. kira-kira Ya, poin-poinnya. tetapi harus ada pembedaannya. Tadi kalau teman-teman ini kan asuhan kebidanan. Iya. Jadi bergeraknya sudah ke sasaran. Mm-mm. Konteks asuhan kebidanan itu kan sebenarnya sudah sasaran individu. Jadi apa yang dilakukan, ada mungkin bentuk kegiatan yang mungkin sama edukasi apa-apa, tapi pada siapa sasaran. Oh Tapi iya. si teman-teman Mimika tadi itu sampai di apa tadi promotif preventif masyarakat tadi komunitas kampanye segala macam. Gitu. Tapi iya. teman-teman warnanya adalah asuhan kebidanan, maka saya sebut adalah jabarkannya dalam integrasi pada konteks asuhan. Asuhan itu siapa sih? Asuhan kebidanan kan sebenarnya individu sasaran. Mm-mm. Gitu ya. Apa yang dilakukan pada individu yang dengan malaria? Ibu sasaran kita ibu ya, ingat Iya ya. benar Ibu. Bukan semua orang dengan Iya. malaria, tapi ibu dan anak dengan malaria. Iya Ibu. Disitulah bahan kajian yang diangkat dan kemudian kita belajarkan ke anak-anak sehingga lulusan kita, lulusan ahli media kebidanan prodi Nabire gitu, maka punya kemampuan plus ini ketika mengasuh itu si ibu dengan malaria, si anak, warnanya dibawa ke situ. Oh iya baik Oke? Ibu. Iya baik. Mungkin ada hal yang sama bisa jadi yang sifatnya edukasi, promosi Iya. gitu ya. Tidak apa-apa. Iya Ibu. Ya. Kayak tadi saya coba Ya, tapi klarifikasi pembedanya kembali. kan kelihatan. Iya benar Ibu. Oke. Benar. Baik, Baik. terima kasih banyak Ibu. Ya, sekarang kita move, kita menyelesaikan persoalan berikutnya. Biak sama Jayapura. Biak dulu. Itu save dulu ya. Karena teman-teman dari itu OBE mesti akan kita ikuti sampai ekornya nanti ya, sampai penilaian. Oke. Iya. Oke. Bentar. Tadi statement visinya. Ya. Oke, tadi menjadi program studi yang menghasilkan media kebidanan unggul produktif ini Poltekkes ya. Promotif preventif. Oke, sebentar. Kita mau kembangkan di sisi apanya. Kalau tadi si Mimika itu promotif, preventif, HIV, malaria dan triple. Ini promotif, preventif, malaria dan HIV. Agak bedanya yang dengan apa namanya tadi Mimika ini, terutama kan Mimika ini. Ya, yang punya komunitas kalau Nabire tadi kan ngasuhan keluarga, pendekatan keluarga. Ini kan justru irisannya dengan dengan Mimika,